wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin memberikan tutorial penggunaan Odoo CRM atau simulasi menggunakan CRM Odoo dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana sebelum itu terlebih dahulu saya jelaskan apa itu CRM. Jadi CRM itu sebuah strategi yang mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan memungkinkan dengan kemampuan otomatis dan analitik CRM memungkinkan bisnis untuk memahami pelanggan secara mendalam. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tahapan CRM, di mana yang pertama itu leads. Nah, leads sendiri itu merupakan calon pelanggan yang menunjukkan minat awal terhadap produk dan layanan. Kemudian itu ada opportunity, di mana leads yang sudah berpotensi menjadi pelanggan karena ada peluang transaksi. Kemudian yaitu question, di mana question atau pertanyaan ini tahap di mana pelanggan mengajukan pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut terhadap sebuah perusahaan. Kemudian yaitu sales order, di mana tahapan final pelanggan untuk melakukan pembelian dan transaksi berhasil. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang akan saya bahas juga di implementasinya nanti. Jadi kita masuk di study case kita ini, di mana study case kita ini yaitu merupakan perusahaan dari PT Laut Segar, di mana PT Laut Segar ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan siap saji, khususnya restoran cepat saji dengan menu seafood segar. Nah, perusahaan ini sedang mengupayakan peningkatan penjualan mereka melalui strategi pemasaran yang efektif dan lebih terarah. Bagian pemasaran ini mengidentifikasi calon pelanggan potensial untuk meningkatkan penjualan dengan menargetkan beberapa segmen pelanggan yang menyukai seafood berkualitas dan praktis. Baik, kita lanjut. Jadi di sini merupakan yang akan menjadi calon customer kita. Jadi dua calon customer kita nantinya. Kemudian, jadi selanjutnya dapat kita lihat peluang bisnis dari kedua customer kita. Baik, kita lanjut. Yaitu setelah melakukan pertemuan untuk mempresentasikan proposal bisnis kepada kedua perusahaan tersebut, hanya peluang bisnis di PT Sea Fresh yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, peluang bisnis di PT Ocean Deadlight tidak berhasil dimenangkan karena ketersediaan stok bahan baku seafood segar yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Berikutnya, bagian penjualan akan menyusun surat penawaran harga kedua PT Sea Fresh dengan rincian sebagai berikut. Baik, langsung saja kita ke tahap implementasinya. Nah, setelah melakukan proses login, maka tampilannya akan seperti ini di aplikasi Odoo-nya. Kemudian kita masuk di pengaturan atau setting. Kemudian di tahap ini kita akan membuat dua user baru, yaitu user untuk CRM-nya dan user untuk sales-nya. Pertama kita buat untuk CRM-nya. Nah, di sini saya buat pertama itu kita buat akun user CRM-nya dulu. Contoh kita bikin kecuali sales yang kita jadi administrator. Selanjutnya kita buat sandi untuk digunakan pada saat login, menggunakan untuk pada saat melakukan proses CRM-nya. Sebelumnya yang di sini kita atur adalah di administrator, kemudian kita buat sandi untuk login nantinya. Nah, setelah membuat akun CRM-nya, maka ini dia dua akun user yang telah kita bikin, yaitu untuk CRM-nya dan untuk sales-nya yang akan kita gunakan untuk simulasi CRM-nya nanti. Namun sebelum itu perlu kita ingat
kita kita harus mengaktifkan leads-nya terlebih dahulu. Caranya kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di CRM. Nah, di sini ada leads atau prospek. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk mengaktifkan leads ini karena akan digunakan agar dapat digunakan untuk membuat list di simulasi CRM-nya nanti. Kemudian kita simpan. Jadi, maka setelah menyimpannya kita logout dari akun utama kita. Kemudian kita login di akun CRM yang telah kita bikin tadi. Nah, setelah melakukan login tadi di akun CRM yang kita buat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita langsung ke akun CRM-nya, kemudian akan muncul leads seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk di leads, kemudian kita buat generate leads yang baru. Nah, di sini saya masukkan sesuai dengan studi yang telah saya berbagi, itu saya kemudian 60%, dan teman-teman juga dapat mengisi data-data lengkap yang ada di sini. Yang saya gunakan ini sesuai dengan study case yang saya telah berikan. Dan sini teman-teman juga dapat mengisi nama company-nya, kemudian data-data yang lainnya. sama seperti sebelumnya kita buat lagi di yang kedua sesuai dengan studi yang kita berikan. Jadi di sini sudah ada tampilan 2 calon customer kita yang telah kita input tadi. Selanjutnya kita lakukan convert create opportunity atau buat peluang. Maka selanjutnya itu kita ingin melakukan convert atau create opportunity, yaitu konfirmasi menjadi peluang. Kemudian di sini selanjutnya ini nah setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah melakukan konversi yang tadi akan muncul seperti ini. Kita harus membuat setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat opportunity dari customer leads yang telah kita buat, teman-teman. Kemudian langsung saja kita isi data-data yang seperti perkiraan omset dari leads yang telah kita buat. Nah, ini adalah ini adalah tampilan dari leads setelah kita membuat opportunity yang tadi. Ini adalah tampilan dari leads customer list yang telah kita buat. Kemudian kita masukkan perkiraan omset. Nah, di sini saya akan memasukkan sesuai dengan study case yang telah saya buat.
karena tadi di untuk new supplier pertama kita atau list pertama kita berhasil, maka yang kedua ini kita pilih gagal. Kemudian alasan gagal itu alasannya karena expensive atau terlalu mahal. Kemudian kita tanda sudah jelas. Maka kita tandai bahwa ada tampilan seperti ini, bahwa new supplier price kita itu terpilih karena memenuhi kebutuhan perusahaan, karena perusahaan apa yang ditawarkan oleh dari sales price itu memenuhi kebutuhan dari perusahaan yang ada di study case kita yang tadi. Kita log out dari akun CRM kita, kemudian kita masuk ke akun salesnya kita. Selanjutnya kita, setelah masuk di akun salesnya itu kita masuk di penjualan. Setelah itu teman-teman dapat mengisi sesuai dengan apa di study case sebelumnya. Contoh saya ini adalah ikan, sesuai dengan study case saya. Jadi teman-teman dapat mengisi produk yang teman-teman ingin lakukan penjualan begitu, dari produk yang telah teman-teman lakukan di akun CRM sebelumnya. Nah setelah itu kita kirim sebagai email. Maka setelah mengirim sebagai email akan muncul seperti notif seperti ini. Nah di sini juga ada bentuk PDF-nya atau bentuk PDF yang telah kita buat tadi. Dan di sini juga PDF-nya dapat diunduh teman-teman di sini. Kita dapat unduh untuk tersimpan dan akan tersimpan langsung di device kita. Kemudian di sini kita melakukan pertinjauan atau buat faktur untuk. Nah setelah itu kemudian di sini itu kita buat pertinjauan untuk setelah melakukan peninjauan maka akan muncul seperti ini teman-teman. Penawaran dikonfirmasi, maka akan muncul status order penjualan. Nah sebelumnya di sini tuh ada order penjualan, cuman tadi tidak terekam. Jadi sebenarnya di sini ada sebelum muncul seperti ini tuh setelah mengirim email akan muncul di sini order penjualan, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah setelah itu maka kita sudah sampai di tahap terakhir dari proses proses simulasi CRM dalam sebuah proses CRM dalam sebuah perusahaan. Jadi mungkin hanya itu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.